Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini Kamis 19 Agustus 2021 berjudul menanggalkan dosa. Satu hal yang penting dan harus dimengerti oleh setiap orang Kristen adalah meskipun Yesus sudah mati untuk menebus dosa semua manusia, kodrat dosa itu masih menempel, masih menyatu dengan tubuh manusia. Hal itulah yang merintangi usaha Allah atau proses dikembalikannya manusia ke rancangan semula. Kodrat dosa itu telah menjadi hambatan orang Kristen untuk menjadi sempurna seperti Bapa atau serupa dengan Yesus. Sebab itu, dosa, maksud saya kodrat dosa, harus ditanggalkan. Lalu, apa yang dimaksud dengan kodrat dosa itu sendiri? Kodrat dosa adalah kondisi batiniah yang tidak lagi sesuai dengan rancangan Allah semula, karena memiliki kecenderungan untuk berbuat dosa. Paulus menyebutnya dengan istilah manusia lama. Saya lebih suka pakai istilah karakter jelek yang ada dalam diri manusia. Karakter jelek ini berpotensi membawa manusia kepada kebinasaan. Setiap manusia memilikinya. Contoh, kebencian, dendam, sakit hati, akar pahit, iri hati, dengki, kesombongan, hati yang jahat atau hati yang degil, amarah, keegoisan dan mementingkan diri sendiri, dan sebagainya. Semuanya itu harus dimatikan. Semuanya itu tidak boleh dituruti. Itulah yang menjadi tanggung jawab orang Kristen. Setiap orang harus bisa menanggalkan kodrat dosa atau manusia lamanya. Di sini harus ditekankan bahwa yang bisa menanggalkan atau menghapus natur dosa, kodrat dosa yang ada dalam diri manusia itu adalah manusia itu sendiri, bukan Tuhan. Efesus 4 ayat 22-24 mengatakan, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Perhatikan, tadi dikatakan kamu, bahwa kamu, bukan bahwa Tuhan, tetapi kamu. Lalu harus menanggalkan manusia lama. Jadi, yang harus menanggalkan kodrat dosa atau manusia lama itu kita, saudara. Orang Kristen itu sendiri, bukan Tuhan. Nah, ini yang sering kali tidak dipahami, ya. Lalu apa yang dimaksud menanggalkan manusia lama? Maksudnya supaya orang Kristen bisa memperbaharui atau dengan kata lain menguduskan roh dan pikirannya. Tadi dituliskan di ayat 23. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Dikatakan demikian. Supaya apa? Supaya bisa mengenakan manusia baru.
supaya bisa dilahirbarukan. Dengan kata lain, supaya bisa mengenakan kodrat ilahi, supaya bisa mengerti dan melakukan kehendak Bapa. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara menguduskan roh dan pikiran orang Kristen? Bagaimana cara menguduskan roh dan pikiran kita? Jawabnya melalui firman dan doa. 1 Timotius 4 ayat 5. Sebab semuanya itu dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. Saudara, firman itu pikiran, hikmat, pengertian, perasaan, dan kehendak Allah. Firman itu adalah Allah sendiri. Yohanes 1 ayat 1. Dengan demikian, merupakan suatu keharusan bagi setiap orang Kristen untuk mau belajar firman, yang artinya mengerti kehendak Allah. Tanpa mau belajar firman, tak mungkin pikirannya bisa dibaharui, tak mungkin bisa mengerti kehendak Allah, apalagi bisa menanggalkan dosa. Tidak hanya itu, kita orang percaya juga harus memiliki jam-jam doa. Untuk itu harus disediakan waktu khusus. Waktu itu tidak bisa disisakan, tetapi diadakan. Orang Kristen yang biasa menyisakan waktu untuk berdoa, akhirnya tidak berdoa, karena tidak ada waktu yang tersisa. Padahal kehidupan doa itu sangat penting, di mana orang Kristen bisa berinteraksi dengan Tuhan, bisa memperkarakan segala kemelesetannya dengan Tuhan, bisa bertanya apa yang Tuhan mau, yang Tuhan kehendaki untuk dilakukan, dan sebagainya. Dalam kehidupan doa juga kita bisa bersentuhan secara langsung dan mengalami Tuhan. Kita bisa merasakan bahwa Tuhan itu benar-benar nyata dan bisa dimuridkan secara langsung oleh Tuhan. Dengan demikian, kita akan bisa menanggalkan kodrat dosa itu. Jadi, mari melalui kebenaran ini saya ajak saudara memeriksa diri saudara masing-masing. Apakah sudah bisa menanggalkan kodrat dosa saudara atau belum? Kalau belum, mari kita sama-sama berjuang, belajar firman dan berdoa. Terus dan terus. Percayalah, Roh Kudus menolong saudara dan saya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.